Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari Tangaya Konveksi, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan atau neraca lajur ya, di mana untuk neraca lajur atau worksheet ini digunakan oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang terbaru. Di sisi lain, neraca lajur ini juga bisa menggambarkan berapa nilai laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, di sini untuk bentuk neraca lajurnya sendiri, ini ada kolom kode akun ya, kemudian ada nama akun, ada kolom neraca saldo, kolom adjustment, neraca saldo setelah disesuaikan, ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Oke, untuk mengisinya di sini sangat mudah sebenarnya, sangat simpel. Nah, untuk kode akun, nama akun dan kolom neraca saldo ini, kalian tinggal mengambil saja data yang di trial balance 31 Desember ya, dari nomor akun sampai nama akun ini sampai nilai saldonya ini. Silakan kalian cukup memindahkan saja, kalian copy atau kalian catat ulang, pindahkan ke neraca lajur kolom kode nama akun dan kolom neraca saldo ini. Oke, pindahkan ke sini. Ya, pindahkan ke sini. Kalau sudah seperti ini ya, maka kalian coba jumlahkan untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, kalian jumlahkan. Oke, di sini kita kasih keterangan jumlah. Nah, jumlah untuk kolom neraca saldo ini, sisi debit dan kreditnya otomatis pasti harus sama dengan jumlah yang ada di trial balance 31 Desember karena dia hanya sifatnya memindahkan saja ke sini. Oke, setelah sudah kalian pindahkan, maka kolom neraca saldo selesai. Ya, cukup mudah sebenarnya. Oke, sekarang untuk kolom adjustment. Nah, adjustment ini diisi berdasarkan jurnal penyesuaian yang pada pertemuan sebelumnya kalian selesaikan sini. Oke, kalian tinggal memindahkan saja. Nah, untuk memindahkan semua akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian, kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi yang kita buat. Jadi jika kalian belum membuatnya, silakan dibuat dulu untuk data rekapitulasinya. Cara membuat data rekapitulasi ini silakan kalian buat seperti tutorial yang pada pertemuan sebelumnya pada saat kita membuat data rekapitulasi untuk jurnal khusus itu. Ya, apabila kalian agak lupa sedikit ya, ini saya coba kasih contoh satu di sini. Silakan untuk membuat data rekapitulasi kalian pindahkan dulu atau kalian pisahkan dulu untuk kode-kode akun yang ada di sisi sebelah debit. Oke, jadi kalian pisahkan dulu sebelah debit dengan memberikan tanda berbeda di sini. Nah, jika kalian sudah memindahkan semua atau sudah mengidentifikasi mana kode-kode akun yang muncul di sebelah debit, maka kode-kode akun yang muncul di sebelah debit ini kalian masukkan ke data rekapitulasi di sisi debit dengan cara kalian urutkan dari kode akun terkecil sampai kode akun terbesar. Jadi semua kode-kode akun yang muncul di sisi debit kalian masukkan di data rekapitulasi kode akunnya di sisi debit. Nah, apabila ada kode akun yang sama, misalnya begini. Di sini ada kode akun yang sama untuk actual factory overhead cost yaitu 54102. Di sini juga muncul 54102. Di sini juga muncul 54102. Dia lebih dari satu kali muncul kode akun untuk actual factory overhead cost di sini. Ya, 54102 berarti akun ini. Nah, apabila akun itu muncul berulang-ulang, maka di sini kalian cukup tuliskan satu kali saja untuk kode akunnya di sini. Kemudian untuk jumlahnya sendiri atau kolom totalnya, kalian tinggal jumlahkan saja semua jumlah yang kode akunnya 54102. Misalnya di sini ada 3 juta, ada 700, ada 1.250 dan seterusnya kalian jumlahkan, kalian masukkan ke sini kolom totalnya. Sehingga kode akun untuk actual factory overhead cost atau 54102 ini adalah akumulasi dari seluruh jumlah kode akun 54102 yang muncul di jurnal penyesuaian ini. Oke, seperti itu kira-kira cara menyusunnya. Jadi kalian susun, kalian masukkan di sisi debit yang kode-kode akun yang di sisi debit ini. Kalian urutkan dari kode akun terkecil sampai kode akun terbesar. Begitupun dengan rekapitulasi atau membuat rekapitulasi untuk yang sisi kredit. Jadi akun-akun yang ada di sisi kredit ini kalian masukkan semua di data rekapitulasi di sisi kredit dengan mengelompokkan dari kode akun terkecil sampai kode akun terbesar. Dan apabila di sisi kredit pun sama muncul kode akun lebih dari satu kali, ya maka kalian cukup buatkan satu kode akun, kemudian untuk totalnya kalian jumlahkan nilai dari kode akun yang muncul itu. Kira-kira seperti itu.
Oke, baik, setelah kalian buat data rekapitulasi ini baru kita akan masukkan ini ke dalam jurnal penyesuaian. Misalnya di sini ada di sisi debit ada saldo debit untuk di data rekapitulasi untuk kode akun 1110101. Kita masukkan di neraca lajur kolom adjustment yaitu kode 1101, berarti yang ini. Oke, kalian masukkan saldonya ke sini di sisi debit. Oke. Lalu yang kedua, di penyesuaian muncul kode akun 21104 di sisi debit juga. Kita cari untuk 21104, kode 21104. Oke, di sini ada muncul 21104, berarti ini fade out. Kalian masukkan saldonya tadi, di sini muncul di sisi debit 17.775, kalian masukkan di sisi debit kolom adjustment 17.775 rupiah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini muncul kode akun 51101. Kalian cari di neraca lajur untuk kode akun 51101. Ya, berarti kode akun ini. Ini adalah cost of goods sold. Oke, 51101 di jurnal penyesuaian muncul di sisi debit. Kalian masukkan di sisi debit saldonya, yaitu 595.000 dan seterusnya kalian masukkan semua di sini. Untuk kode akun yang di sisi debit cari di neraca lajur, kemudian saldonya letakkan di sisi debit di jurnal penyesuaian ini atau di kolom adjustment. Kemudian yang selanjutnya untuk akun-akun atau kode akun yang muncul di sisi kredit, masukkan di neraca lajur kolom adjustment di sisi kredit. Oke, jika kalian sudah masukkan semua, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu kalian jumlahkan untuk sisi debit dan kreditnya. Oke, setelah dijumlahkan maka otomatis untuk kolom adjustment ini, ya untuk kolom adjustment ini, maka total jumlah debit dan kreditnya itu harus sama dengan jumlah di jurnal penyesuaian untuk sisi debit dan kreditnya, yaitu 69.196.150. Ini pun sama 69.196.150. Ya, karena sifatnya dia hanya memindahkan saja ya atau memasukkan ulang semua akun yang muncul di jurnal penyesuaian ke neraca lajur, maka otomatis jumlahnya juga pasti sama. Oke, itu untuk kolom adjustment. Sekarang kita masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan. Oke, untuk mengisi neraca saldo disesuaikan ini adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan adjustment atau penjumlahan saldo yang muncul di neraca saldo dengan saldo yang muncul di kolom penyesuaian ini. Misalnya begini. Oke, di neraca saldo cash in bank ada saldo debit ya. Kemudian di adjustment di penyesuaian muncul juga saldo debit. Oke, di sini debit ketemu debit ya. Di neraca saldo muncul cash in bank debit, di penyesuaian muncul cash in bank di debit. Oke, karena debit ketemu debit, kita jumlahkan, letakkan saldonya di sisi debit di neraca saldo disesuaikan. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua petty cash. Di neraca saldo ada saldo debit. Di penyesuaian petty cash tidak ada saldo, berarti otomatis saldo di neraca saldo ini akan kita pindahkan langsung ke sisi debit di neraca saldo disesuaikan. Lalu ini pun sama, tinggal memindahkan di sisi debit ya. Yang ini kosong berarti kosong. Kemudian di sini untuk order receivable ini muncul di sisi debit, kita pindahkan, ini pun tinggal memindahkan ya, sampai sini tinggal memindahkan. Oke, lalu yang factory supplies, perhatikan. Di neraca saldo muncul saldo di sisi debit, kemudian di penyesuaian muncul saldo di sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit, maka saldo terbesar akan dikurangi, letakkan sisa saldonya di saldo terbesar itu. Jadi 4 juta ya, karena saldo factory supplies muncul di neraca saldo, saldonya lebih besar ketimbang yang muncul di jurnal penyesuaian, maka otomatis 4.500.000 ini dikurangi 3 juta. Saldonya karena masih besar di neraca saldo, maka saldonya kita letakkan di sisi debit, yaitu 1.500.000. Ini pun sama, ini di neraca saldo untuk store supplies muncul di sisi debit. Di penyesuaian store supplies muncul di sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit, berarti debit dikurangi kredit, karena saldonya lebih besar debit, maka di sini kita letakkan saldonya atau sisanya di sisi debit. Ini pun sama ya, seperti itu. Dikurangi debit ketemu kredit, ini juga 18 juta dikurangi 6 juta, saldonya diletakkan di sisi debit. Ini juga sama caranya ya, ini juga kalau yang ini tinggal memindahkan saja, karena di neraca saldo muncul
saldo debit di neraca di jurnal penyesuaian kosong tidak ada, berarti ini tinggal memindahkan saja ke sini. Ya, tinggal memindahkan saja di sisi debit. Oke, di sini di neraca saldo muncul akum depreciation building di sisi kredit. Di penyesuaian juga muncul di sisi kredit. Oke, kredit ketemu kredit, kita jumlahkan, saldonya letakkan di sisi kredit. Oke, seperti itu. Lanjutkan ke bawah ya, sampai ke bawah seperti ini. Ya, sehingga ketemunya kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, perhatikan untuk yang khusus di sini, untuk yang akun tadi muncul 3 sekaligus, 3 saldo sekaligus di sini. Untuk akun mana, sebentar kita cari dulu. Untuk akun, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini untuk yang cost of goods sold. Oh, bukan. Ya, ini untuk actual factory overhead cost. Perhatikan. Untuk actual factory overhead cost di sini di neraca saldo muncul saldo debit. Di penyesuaian ada saldo di sisi debit dan kredit. Oke, jika seperti ini cara menghitungnya, untuk yang debit ketemu debit kita jumlahkan, dikurangi yang sisi kredit. Ya, 3.750 yang ada di neraca saldo di sisi debit ditambahkan dengan 9.450 di sisi debit di jurnal penyesuaian atau di adjustment. Oke, jumlah keduanya ini dikurangi dengan 13.200. Maka di sini hasilnya pasti 0. Karena 3.750 ditambah dengan 9.450 itu sama dengan 13.200. Di sini di penyesuaian juga muncul akun untuk actual factory overhead cost sejumlah 13.200, sehingga di sini hasilnya 0. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian setelah neraca saldo disesuaikan, kalian selesaikan atau sudah kalian hitung semua berdasarkan kolom neraca saldo dan penyesuaian, maka kita akan coba jumlahkan sisi debit dan kreditnya di sini. Oke, di sini ketemu hasil 3.047.933.150. Hasilnya sudah sama. Oke, itu untuk neraca saldo disesuaikan. Sekarang untuk mengisi kolom rugi laba atau kolom laba rugi ini. Ya, untuk mengisi kolom rugi laba atau laba rugi atau istilah lain income statement ini cukup mudah. Kita hanya mengambil data yang di neraca saldo disesuaikan ini, yaitu mulai kode 4 sampai kode 9, berarti kode ini. Ya, berarti saldo mulai dari kode 4 sampai kode 9 ke bawah, berarti yang ini saldonya. Ya, berarti saldo ini atau data ini yang kita gunakan untuk membuat atau untuk mengisi kolom laba rugi ini atau kolom rugi laba ini. Nah, caranya kita tinggal memindahkan saja saldo ini. Kita memindahkan ini, tinggal kita tulis ulang, kita masukkan di sisi sebelah kolom laba rugi ini. Kita tulis ulang. Ya, seperti ini. Jadi yang kredit dipindahkan kredit, yang debit dipindahkan debit, seperti itu. Oke, ya. Ini untuk mengisi rugi laba ya. Jadi untuk mengisi kolom rugi laba, kalian cukup mengambil data di neraca saldo disesuaikan, yaitu mulai kode 4 sampai kode 9. Berarti data ini yang kalian ambil atau yang akan kalian gunakan sini. Ya, data ini kemudian kalian pindahkan ke sini ke kolom rugi laba. Oke, setelah kalian pindahkan ke sini, kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini untuk sisi debit ketemu jumlah 1.410.738.150, sedangkan di sisi kredit di sini 1.688.427.000. Oke, perlu diketahui bahwa untuk kolom rugi laba atau laba rugi ini, sisi kredit ini menunjukkan jumlah pendapatan. Sedangkan di kolom laba rugi atau rugi laba ini untuk sisi debit ini menunjukkan akun beban. Sehingga jika kita lihat jumlah pendapatan ini lebih besar dari jumlah beban. Nah, untuk mencari berapa nilai laba, maka kita tinggal menjumlahkan saja jumlah pendapatan di sisi kredit ya. Jumlah pendapatan itu saldo yang di sisi kredit dikurangi dengan saldo yang di sisi debit atau jumlah beban. Di sini dapat nilai sebesar 277.688.850. Nah, selisih antara pendapatan dan beban ini sebesar 277.688 277.688.850. Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah
pajak. Oke, lalu kita jumlahkan di bawahnya. Untuk jumlahnya di sini ya hasilnya pastinya harus sama karena selisih pendapatan dan beban ini kita letakkan di sisi sebelah debit untuk mengimbangi jumlah debit dan kreditnya. Oke, itu untuk kolom laba rugi. Sekarang kita akan coba mengisi kolom neraca ini. Nah, jika laba rugi tadi mengambil data dari neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 ya. Dari kode 4 sampai kode 9, maka untuk mengisi kolom neraca ini kebalikannya dari laba rugi. Kita mengambil dari saldo atau dari kolom neraca saldo disesuaikan yaitu mulai dari kode 1 sampai 3. Berarti ini. Ya. Berarti data ini akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca. Oke, jadi jika tadi di awal untuk rugi laba kita mengambil dari data kode 4 sampai 9, maka untuk membuat laporan neraca atau mengisi kolom neraca ini kita cukup mengambil data dari neraca saldo disesuaikan yaitu saldo dari kode akun 1 sampai kode 3. Oke, ini tinggal kita memindahkan saja ke sini. Tinggal dipindahkan saja. Yang debit dipindahkan ke sisi debit, yang kredit dimasukkan ke sisi sebelah kredit. Seperti itu. Ya, seperti ini. Yang kredit dipindahkan kredit, yang debit dipindahkan ke debit. Ya, cukup mudah untuk mengisi rugi laba dan neraca ini. Oke, setelah data-data kode akun 1 sampai 3 kalian pindahkan ke kolom neraca ini, maka kita akan coba jumlahkan untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, didapat di sini untuk sisi debit itu 1.637.195.000, sedangkan di sisi kredit didapat nilai 1.359.506.150. Oke. Untuk kolom neraca sendiri, sisi debit ini adalah menggambarkan saldo harta. Sedangkan sisi kredit ini menggambarkan saldo hutang dan modal. Sehingga jika kita lihat jumlahnya, di sini jumlah harta itu lebih besar dari jumlah hutang plus modal. Nah, selisih antara harta dan modal plus hutang plus modal, ini jika kita hitung harus sama dengan selisih laba ini. Sekarang kita coba dihitung sini, 1.637.195.000 dikurangi dengan 1.359.506.150, ini didapat nilai sebesar 277.688.850. Jumlahnya sama dengan selisih laba yang ada di kolom laba rugi. Oke, jika sudah sama seperti ini kita jumlahkan total ke bawah. Oke, ini kita turunkan. Yang ini kita jumlahkan dengan selisihnya, hasilnya sama. Oke, sehingga jika sudah seperti ini bisa dikatakan untuk pembuatan neraca lajur ini saya anggap sudah selesai dan insya Allah ini benar. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini membahas tentang neraca lajur atau worksheet. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.